ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Menyambut tanggal 2 Mei yang merupakan Hari Pendidikan Nasional, kesempatan ini kita akan membahas salah satu konsep pendidikan dalam Islam, yaitu taklim. Sesungguhnya taklim menunjukkan bahwa pendidik pertama menurut pandangan Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tercermin dari wahyu pertama yang turun, Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah lah yang mengajari manusia mengenai hal-hal yang belum diketahui, baik dengan perantara media pembelajaran seperti Al-Qalam, pena, dan sejenisnya, maupun tanpa perantara seperti melalui wahyu, ilham, intuisi, termasuk juga inspirasi. Di sisi lain, Nabi Adam sebagai manusia pertama juga diajari oleh Allah hal-hal pokok mengenai kehidupan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dalam konteks umat muslim, bahwa Al-Quran pun pendidik pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menampilkan sifatnya sebagai Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah yang mengajarkan Al-Quran. Akan tetapi Al-Quran tersebut diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. In huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Oleh karena itu, malaikat Jibril pun disebut sebagai guru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diteruskan kepada umat beliau melalui sebuah ayat, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yang diajarkan adalah Al-Quran serta beraneka kebijaksanaan-kebijaksanaan, termasuk di dalamnya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi dari konsep taklim Al-Quran menunjukkan bahwa yang diajari bukan hanya berkenaan dengan Alkitab dan Al-Hikmah, melainkan juga dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang dibutuhkan bagi kehidupan. Misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari Nabi Dawud agar mampu membuat baju perang. Wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum. Akan tetapi ada pula jenis ilmu pengetahuan yang negatif, akan tetapi tidak boleh disematkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ilmu pengetahuan menyangkut sihir. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya setanlah yang mengajari manusia menyangkut ilmu-ilmu sihir. Walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihr. Artinya, kalau ada ilmu-ilmu yang negatif disematkan kepada setan. Kecuali kalau ilmu tersebut itu di dalam rangka untuk mengantisipasi hal-hal yang negatif, maka boleh-boleh saja untuk dipelajari. Misalnya mempelajari tentang sihir dalam rangka untuk menahan atau mengendalikan sihir, menghalangi sihir, dan sebagainya. Ini motif pertama dulu ketika malaikat Harut dan Marut mengajarkan sihir kepada manusia. Di sisi lain, ketika seseorang sudah memiliki ilmu pengetahuan, maka dia memiliki tanggung jawab. Tanggung jawabnya adalah dia tidak boleh enggan untuk mengamalkan ilmunya saat diminta. Wala ya'bakatibun ayyaktuba kama 'allamahullah. Orang yang pandai menulis, dia tidak boleh menolak saat dimintai bantuan untuk menulis.
Seorang guru tidak boleh menolak saat dia diminta untuk mengajar. Seorang dokter, paramedis, ahli obat juga tidak boleh menolak ketika dimintai bantuan untuk mengobati, mencarikan obat, dan sebagainya, termasuk di dalam kondisi yang sedang dipenuhi wabah sekarang ini. Di sisi lain, agar motivasi mencari ilmu senantiasa berkobar, patutlah kita meniru apa yang dinyatakan oleh malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kita ini tidak memiliki ilmu apa-apa, seluruh ilmu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita tetap perlu tawadhu, perlu rendah hati. Kemudian rendah hati tidak sampai membuat kita berhenti, melainkan berlanjut untuk segera mencari ilmu-ilmu baru sesuai dengan doa yang dipanjatkan Rasulullah yang termaktub di dalam Al-Quran, Robbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, mohon engkau tambahlah ilmuku. Demikian, wal'afu minkum, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.